Putra, NIM 1900-2018. Saya jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, dalam mata kuliah kali ini, yaitu Manajemen Hubungan dan Masyarakat atau HUMAS, saya akan menjabarkan mengenai fungsi, tujuan, serta ruang lingkup dari public relation. Bicara mengenai fungsi, tujuan, serta ruang lingkup dari public relation itu sendiri, maka harus kita ketahui terlebih dahulu apa itu public relation. Public relation memiliki dua kata, yaitu public dan relation. Di sini public yang memiliki arti audien, di mana public ini terbagi atas dua bagian, yaitu public internal dan public eksternal. Public internal adalah orang-orang yang berada dalam suatu lingkup organisasi tertentu, dan sedangkan public eksternal merupakan orang-orang atau masyarakat yang berada di luar dari lingkup organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Nah, kata yang kedua yaitu relation. Relation adalah memiliki arti yaitu hubungan, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya public relation adalah suatu proses kegiatan untuk menjalin hubungan yang baik dengan publik atau masyarakat, baik itu internal maupun eksternal dari lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu fungsi dari public relation. Nah, di sini ada 5 buah fungsi dari public relation itu sendiri. Yang pertama yaitu membina hubungan baik antara organisasi dengan para audiens atau dengan masyarakat. Dapat kita garis bawahi di sini yaitu membina hubungan baik. Nah, seorang public relation memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk membina hubungan baik antara dengan para audien, baik itu audien internal maupun eksternal organisasi. Nah, jika seorang public relation mampu menjalin hubungan baik atau membina hubungan baik dengan para audiens, maka akan menjaga citra atau image dari suatu perusahaan atau perusahaan yang didudukinya. Nah, tetapi jika seorang public relation tidak mampu menjaga hubungan baik tersebut dengan para audien, maka pandangan dari publik atau audien akan buruk terhadap perusahaan atau lembaga kita sendiri. Fungsi yang kedua yaitu mengidentifikasi opini-opini masyarakat. Maksudnya di sini seorang public relation berfungsi untuk menganalisis atau mengidentifikasi opini-opini atau pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan dari publik atau masyarakat terhadap perusahaan kita. Contohnya seperti suatu lembaga pendidikan yang lulusnya sedikit diterima di sebuah perusahaan. Nah, dari sana seorang public relation harus mampu menganalisis kenapa lulusan dari lembaga kita sedikit diterima di perusahaan tersebut. Apa yang salah dengan lulusan kita? Kenapa perusahaan tersebut sedikit menerima lulusan kita? Nah, dari sana seorang public relation harus mampu menggali informasi dengan cara mencari data, fakta yang akurat mengenai pandangan perusahaan tersebut terhadap lembaga kita. Nah, setelah memperoleh data, maka kita mampu mendobrak atau menghancurkan pandangan buruk dari perusahaan tersebut terhadap lembaga pendidikan kita. Fungsi yang ketiga yaitu memberikan layanan, sumbangan, tujuan dan manfaat bersama. Maksudnya di sini yaitu kita sebagai suatu lembaga membutuhkan publik atau masyarakat. Nah, dari sini seorang public relation harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada publik atau masyarakat, sehingga timbullah kepercayaan dari publik terhadap perusahaan kita. Nah, dari sanalah kita dapat mencapai tujuan dan manfaat bersama, baik itu dari suatu lembaga maupun publik itu sendiri. Manfaat yang diperoleh dari lembaga itu sendiri yaitu mendapatkan kepercayaan, memperoleh citra yang baik dari publik, dan juga dapat memiliki relasi yang jauh lebih luas lagi. Kemudian manfaat dari publik itu sendiri yaitu mereka menemukan suatu perusahaan yang dapat mereka percayai. Selanjutnya, fungsi public relation keempat yaitu menciptakan komunikasi yang efektif kepada publik internal dan publik eksternal. Komunikasi merupakan tugas atau fungsi terberat dari seorang public relation, di mana seorang public relation harus mampu berkomunikasi secara baik atau efektif kepada publik internal atau masyarakat yang berada dalam organisasi kita sendiri, dan publik eksternal
atau masyarakat yang berada dalam organisasi kita. Dengan seorang public relation mampu berkomunikasi dengan efektif tersebut, maka akan menimbulkan hubungan baik dan harmonis, dan bahkan menjaga kepercayaan dari publik terhadap perusahaan kita, sehingga citra perusahaan kita tersebut dapat terjaga pula. Fungsi kelima yaitu menunjang aktivitas lembaga untuk mencapai tujuan. Nah, seperti yang kita ketahui, public relation adalah proses kegiatan untuk menjalin hubungan yang baik dengan publik atau masyarakat. Nah, di sini peran PR atau fungsi PR sangatlah penting untuk mencapai tujuan dari organisasi, di mana PR itu dapat mempromosikan perusahaan, menjalin hubungan baik, menjalin kepercayaan, menjaga citra dari suatu perusahaan. Nah, di sini salah satunya misalkan ada terdapatnya kesalahan, maka public relation harus menyelesaikan masalah tersebut, karena public relation itu harus mengumpulkan data-data dan fakta-fakta untuk menunjang atau menyelesaikan masalah yang dihadapi agar perusahaan kita atau lembaga kita sendiri dapat mencapai tujuan secara cepat dan tepat. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari public relation. Menurut Assamta, ada 3 buah tujuan dari public relation. Yang pertama yaitu memperoleh kepercayaan dan citra dari publik. Di sini, seorang public relation harus mampu mendapatkan kepercayaan dari publiknya dengan cara harus menjalin hubungan sebaik-baiknya dan juga berkomunikasi secara efektif kepada publik, sehingga kepercayaan tersebut tidak hilang. Kemudian, memberikan pelayanan yang baik kepada publik agar citra dari perusahaan kita tidak luntur. Kenapa demikian? Karena dengan kita memberikan pelayanan terbaik kita kepada publik, maka publik akan percaya bahwasanya perusahaan kita bagus. Tujuan yang kedua yaitu menciptakan opini yang baik tentang perusahaan kepada publik. Nah, di sini sama halnya dengan sebelumnya, kita harus mendapatkan kepercayaan dan citra terlebih dahulu dari masyarakat, di mana dengan kita memperoleh kepercayaan dan citra yang baik dari masyarakat, maka masyarakat akan beropini atau berpandangan baik pula terhadap organisasi atau lembaga kita sendiri. Nah, belum tentu hanya stuck di sana, tetapi publik yang memiliki opini baik terhadap kita juga akan menyebarkan opini baik tersebut kepada publik yang lain yang belum mengenal kebaikan dari perusahaan kita sendiri. Tujuan yang ketiga adalah menciptakan hubungan yang baik dan harmonis dengan publik. Nah, kunci dari kita mendapatkan hubungan yang baik dan harmonis ini yaitu dengan seorang PR harus mampu berkomunikasi dengan efektif dan efisien kepada publik, dan harus mampu melakukan pelayanan dengan baik dan memuaskan untuk publik, sehingga hubungan yang baik dan harmonis itu dapat terjalin antara lembaga dengan publik itu sendiri. Selanjutnya, ruang lingkup dari public relation. Di sini, ruang lingkup public relation ada beberapa buah. Yang pertama yaitu writing and editing, di mana seorang public relation memiliki job description, yaitu harus mampu menulis newspaper, berita, artikel, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan editing terhadap tulisan tersebut sehingga dapat menarik perhatian dari publik. Yang kedua yaitu media relation and placement, di mana seorang public relation harus mampu menghubungkan berbagai media, dari media cetak dan juga media online, sehingga para media mampu menerbitkan opini baik terhadap perusahaan atau lembaga kita. Yang ketiga yaitu research, di mana seorang public relation harus mampu mengumpulkan dan mencari informasi atau data atau fakta mengenai suatu permasalahan atau opini-opini dari publik. Dengan mencari data dan fakta mengenai suatu permasalahan atau opini, maka lembaga tersebut atau perusahaan tersebut mampu mendapatkan citra yang baik di hadapan publik nantinya. Yang keempat yaitu manajemen dan administration, yaitu di sini memiliki tugas yaitu planning, organizing, actuating, and controlling.
atau sering disebut juga dengan singkatan POAK. Nah, di sini seorang public relation harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan atau mengerjakan dan melakukan pengontrolan terhadap semua kegiatan dalam suatu organisasi dan juga isu-isu atau opini-opini dari publik terhadap organisasi. Kelima yaitu konsul, di mana seorang public relation harus memberikan konsultasi kepada pimpinan atau manajemen puncak dari suatu lembaga mengenai isu-isu sosial yang tidak sampai kepada pimpinan, sehingga pimpinan dan public relation dapat mengkomunikasikan bagaimana isu-isu tersebut apakah harus diselesaikan atau tidak. Ruang lingkup yang keenam yaitu special event. Di sini, seorang public relation harus mampu melakukan atau mengadakan event-event besar agar publik mengetahui kualitas dari perusahaan kita atau lembaga kita sendiri, serta opini publik terhadap perusahaan kita akan jauh lebih baik karena kita terus melakukan event atau perlombaan atau semacam hal seperti itu yang mampu mereka saksikan. Ruang lingkup yang ketujuh yaitu speaking, di mana seorang public relation harus mampu berbicara dengan efektif dan efisien. Berkomunikasi secara efektif dan efisien di sini akan lebih kelihatan apabila mereka melakukan promosi terhadap perusahaan atau lembaga mereka kepada publik. Nah, dari sanalah ruang lingkup dari public relation itu terlihat bahwasanya mereka melakukan speaking yang baik dan efektif dan efisien kepada publik. Ruang lingkup yang terakhir atau yang kedelapan yaitu production. Production di sini bukan menciptakan suatu barang atau hal lain sebagainya yang serupa seperti menciptakan barang, tetapi di sini seorang public relation harus mampu berkomunikasi dengan publik dengan menggunakan layout, media, seni, multimedia, dan lain sebagainya, sehingga publik mengetahui perusahaan atau lembaga kita. Sekian pembahasan kita mengenai fungsi, tujuan, serta ruang lingkup dari public relation. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai fungsi, tujuan, serta ruang lingkup dari public relation tadi. Saya Kamil Marah Haryadi Putra mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.